Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai DNA atau RNA. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 4. Ada 3 kelompok. Yang pertama, Novianti, saya sendiri, NPM 5. Yang kedua, Herunisa, NPM 6. Yang ketiga, Lailatul Mabroh, NPM 516. Di sini kami akan menjelaskan definisinya, hadis, kemudian struktur penyusun, fungsinya, contoh dan mekanisme kerja pada DNA atau RNA, dan terakhir kesimpulan. Jadi ini yang pertama yaitu definisi DNA atau RNA. DNA deoksiribonuklease adalah asam amino rantai ganda yang berfungsi dalam mengendalikan aktivitas genetis dan sintesis protein dengan kandungan 3 basa nitrogen yaitu purin, pirimidin, dan gugus fosfat. Yang kedua, RNA ribonuklease adalah gugus asam amino rantai tunggal yang mengandung 2 basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin yang hanya berfungsi melakukan sintesis protein. Next. Yang kedua yaitu hadis DNA atau RNA, berada di surah Fussilat ayat 53 yang artinya, kemudian akan kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami pada alam dan dalam diri mereka, sampai jelas bagi mereka bahwa ini adalah kebenaran. Arti ayat tentang tanda-tanda kekuasaan ada dalam diri mereka, yaitu tentang kekuasaan Allah pada genetika manusia. Next. Dan selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh Mbak Hoirunisa, NPM 6. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Novi, yaitu struktur penyusun DNA dan RNA. DNA tersusun dari grup fosfat dan gula deoksiribosa yang menyusun pita heliks ganda serta gugus protein sebagai mata rantai yang terdiri atas sitosin, guanin, tiamin, dan adenin. RNA tersusun dari grup fosfat dan gula ribosa yang menyusun pita heliks tunggal serta gugus protein sebagai mata rantai yang terdiri atas sitosin, guanin, urasil, dan adenin. Next. Fungsi DNA dan RNA. Fungsi DNA membawa materi genetik dari generasi ke generasi berikutnya, mengontrol kehidupan secara langsung maupun tidak sebagai autokatalis atau menggandaan diri sebagai heterokatalis atau melakukan sintesis terhadap senyawa lain. Fungsi RNA sebagai penyimpan informasi sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena berlaku untuk organisme hidup. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Anis, yaitu tentang contoh dan mekanisme kerja pada DNA dan RNA. Virus RNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda tidak berpilin. Di dalam sel inangnya, RNA pada virus akan mengalami transkripsi balik menjadi hibrid RNA-DNA dan akhirnya membentuk DNA. Selanjutnya, DNA virus akan masuk ke inti sel inangnya, menyisip ke dalam DNA inangnya. DNA virus akan merusak DNA inangnya dan membentuk mRNA. mRNA akan mengalami translasi untuk menghasilkan protein selubung virus untuk membentuk virus-virus baru. Contohnya virus influenza, HIV, dan AIDS, dan lain-lain. Next. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kelompok 4,
tentang penjelasan DNA dan RNA, yaitu perbedaan dari DNA dan RNA yaitu terletak pada jenis basa nitrogen yang dikandungnya. DNA mengandung 3 basa nitrogen yang antara lain purin yang mengandung adenin dan guanin, yang kedua pirimidin yang mengandung sitosin dan timin, dan yang ketiga yaitu gugus fosfat. Sementara RNA mengandung 2 basa nitrogen yaitu purin yang mengandung adenin dan guanin, yang kedua pirimidin yang mengandung sitosin dan urasil. Mungkin sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 tentang penjelasan DNA dan RNA. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena yang namanya manusia juga tidak luput dari kesalahan. Dan terima kasih banyak karena telah menonton video penjelasan dari kelompok kami, yaitu tentang penjelasan DNA dan RNA. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.